Lu kan tolol Us. Jangan so tau deh. Sampai sebegitunya tuh netizen sama lo. Iya. Dan satu lagi adalah kenapa gue tatoan adalah karena istri gue tatoan. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang tatoan masuk neraka, ya gue ikut sama istri gue. Kan banyak komedian yang ketika tidak lucu tuh ngerasa kayak karir gue hancur, gue kayaknya nggak di sini gitu. Terus ya Bang Komeng cuma ngomong kayak gini doang. Kalau lu cinta sama bini lu, emang tiap hari lu bahagia sama dia, kan ada sebelnya juga. Iya. Dan itu dia kenapa 2 tahun terakhir gue ngerasa kayak cukup. I think it's enough. Gue pengen punya waktu buat diri gue sendiri. Gue ada yang pengen gue benahin dari dalam diri gue sendiri, dan menurut gue lagi nggak pengen ngehibur orang gitu. Dan ya ini adalah panggung pertama gue lagi selama 2 tahun nih. Ya hampir 3 tahun. Tapi lu ngikutin maraton kan kemarin? Iya. Lu ngikutin? Ya, wabi-sabi sih. Oke. Finding beauty in chaos. Sekasar itulah laki-laki kalau lagi bercanda. Iya. Makanya banyak banget yang relate dan banyak banget yang suka. Wah, gue sebel aja gitu, kayak misalnya seolah-olah tuh kayak maraton tuh merusak generasi bangsa. Enggak, itulah identitas bangsa kita. Yang Kristen, yang Islam, yang Chinese, yang Jawa gitu, yang ngumpul ada di situ. Menurut lu Arab ini memang pinter atau dia memang dibentuk sih? Enggak. Ada namanya lucky bastard. Wah, pokoknya intinya satu hal yang dia sesali itu sebenarnya, dan gua sesali. Gua telat ngenalin Lula ke kalian berdua, ke gua sama bini gua. Dan gua juga bilang sama Arab, Please welcome Us. Mbak, telat tepuk tangan yang pakai baju putih nanti, jangan kasih nasi kotak. Wah, parah lu. Wah, ada yang demonstran ya? Iya. Itu nasi bungkus. Nasi bungkus nggak dikotakin, itu nggak dikotakin. Nasi kotak syuting, benar, nasi kotak syuting. Oke, Us, Ya. lu sadar nggak sih? Apa? Image lu itu kan serem untuk sebagian orang. Tinggi ya kan 188, tatoan, wah, sangar gitu kan. Tapi lu pernah gak sih mikir kayak misalnya gue ngomong dikit aja orang tuh udah kebakar? Jadi ini sih udah sering gue ceritain ya, cuman ya gue tuh orang yang gue nggak tahu lu punya temen yang kayak gini atau enggak, cuman gue tuh nggak bisa dalam satu hari tuh nggak nyenggol barang. Gak nyenggol barang? Iya. Jadi kayak dalam sehari tuh pasti aja kayak nyenggol gelas. Jatuh. Kayak di kayak meja, padahal maksudnya gelas. Mejanya di situ aja gitu. Mejanya di situ aja. Tapi nggak tahu kenapa ada yang jatuh. Lagi ngerokok zaman dulu, batuk di depan asbak. Jadi gitu. bukan asap ya, bukan itunya yang jatuh ke lu, tapi lu batuk. Itu juga. Terus kayak tapi asapnya di asbak sih PR temen-temen lu sih. Itu maksudnya tuh kayaknya gue tuh nggak bisa kalau sehari tuh nggak nyenggol sesuatu. Dan ketika di entertain jadi kayak Us tuh ada aja nyenggol orang itu, dan itu nggak sengaja. Bukan hal yang gue tujukan gitu, kayak gue pengen nyenggol siapa, gue pengen, nggak ada. Gue just ya kayak orang-orang sekarang reaktif dengan sosial media, ada isu apa, ada heboh apa dan segala macam gitu. Ya sama kayak gitu aja, cuman ya karena gue yang ngomong aja jadi kayak gitu. Jadi kebakar, meledak gitu. Dan gue pun nggak pengen, ya nggak pengen dibilang serem sebenarnya, nggak ada. Cuman di sisi lain, ketika gue masuk entertain, kan gue baru masuk, gue tatoan tuh baru pas gue masuk entertain kan. Kayaknya gue butuh tameng nih buat gue dan keluarga gue satu. Biar seenggaknya ada takutnya lah, karena dulu tuh ya waktu zaman gue masuk di tahun 2015, 2016 di industri awal-awal itu industri ya. Penonton tuh nggak kayak sekarang.
yang bisa membedakan kayak orang yang lagi ngelawak di TV itu ya itu pekerjaan mereka. Aslinya nggak gitu. Nah, gua karena dulu gua keset di scene komedi lah ya. Gua tuh dianggapnya tolol. Jadi semua statement gua tuh dianggapnya orang tolol kok ngomong gini sih gitu. Lu kan tolol, jangan so tau deh gitu. Istilahnya kayak ya kalau ngelawak aja. Gak harus lo ikutan isu ini kayak gitu. Sampai sebegitunya tuh netizen sama lo. Iya. Dan satu lagi adalah kenapa gue tatoan adalah karena istri gue tatoan. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang tatoan masuk neraka, ya gue ikut sama istri gue. Sesayang itu gue sama dia. Jadi gemes banget. Iya. Dan gue bikin tato gue jauh lebih banyak karena biar gue yang dibilang bandel bukan istri gue gitu. Oh. Ya. Oke. Ya, jadi makanya semua tato gue tuh tidak ada tato yang gue sesali karena semuanya full kesadaran. Ini bukan tato yang di masa muda yang masa muda ini segala gitu. Ya nggak ada semua tato gue semua gue konsepin dengan yang sebelah kiri hidup gue, yang sebelah kanan hidup bersama istri gue. Jadi ya ini gue dua hal ini gitu. Ini sih ya tato yang di sini sih gue ada tuh yang suka tuh yang Jepang ya. Iya, di sini kan gue emang suka banget sama game Yakuza kan. Kazuma Kiryu dari Ryuga Gotoku Studio lah. Jadi gue bikin seolah-olah kayak Yakuza padahal kalau diperhatiin enggak. Iya. Tapi bagus, gue suka. Dan orang tuh suka nggak sadar kalau sebenarnya ada tato PS di antara semua ini. Oh, gue nggak. Jadi sebenarnya di sisi lain kan sebenarnya tato Yakuza tuh kan kayak rompi gitu ya. Iya, kayak rompi gitu sampai ke belakang penuh. Iya, padahal tuh kayak stick PS bentuknya. Gini. Oh iya. Iya. Analognya ini pentil gue. Anjir. Cuma itu. Iya. Dan gue ada tato kayak segitiga, bulat, X kotak di sini. Oh iya itu ada gue lihat. Iya, itu karena gara-gara PS gue jadi punya banyak teman. Gara-gara PS. Iya. Gara-gara gue punya PS maksudnya di antara anak-anak miskin, bapak gue lebih effort lah untuk kayak seenggaknya anak gue punya PS gitu. Dari kecil tuh? Jadi rumah gue tuh selalu jadi base camp dulu. Gitu. Kalau gue nggak punya banyak teman gara-gara PS. Karena gue mainnya ke dia yang punya banyak teman dulu. Oh dia si Dandi. Kelihatan emang gemuk gitu. Nah, biasanya kalau anak-anak orang kaya tuh yang gemuk-gemuk tuh, yang dulu waktu gue SD tuh pentilnya mendelep. Jadi itu anak-anak orang kaya tuh. Iya. Base campnya di tempat tapi dia dulu nggak gendut. Nah, yang gendut dia dulu. Gue dulu. Oh iya lu. Gue tahu. Itu gue tahu. Lu kayaknya sama Ganindra Bimo mirip. Oh iya, gennya sama Bimo mirip gua. Iya, genetikanya tuh. Gua waktu kecil sama kayak Bimo, gendutnya gemesnya kayak gitu gemoynya tuh gua. Iya. Dia kurus, gua dulu gendut. Benar. Sekarang kebalikan. Gitu. Iya. Sekarang kan presiden juga sama kan, kemarin kurus sekarang gendut. Iya, betul. Iya kan, gitu kan. Ya kan suka itu kan banget deh gua sama gini. Kampanyenya kan gitu. Itu yang ngebuat orang kita jadi suka. Betul, salah satunya kan gitu. Benar. Oke, tapi lu kepikiran gak sih lu tuh dulu gimana sih sebenarnya? Soalnya kan gini, banyak orang lucu sebenarnya, tapi lahir bukan karena hidupnya tuh bahagia. Ya kan? Emang iya. Ya, tapi mereka pengen diterima dan gua rasa diri lu tuh kayak pengen banget gak sih dilihat orang gitu? Enggak. Justru enggak. Nah, untuk materi-materi keresahan-keresahan lu yang akhirnya membentuk lu untuk bisa menjadi seorang stand up comedian tuh? Jadi awalnya emang gue kan tujuan gue kan hidup tuh awalnya pengen jadi full time athlete gitu, profesional awalnya. Sebelum akhirnya cedera kan. Terus kayak sorry dulu tuh lu basket ya? Basket, iya. Ya kan basket dulu tuh dari basket. Gue bahkan sudah masuk ke rosternya. Dulu tuh ada yang sekarang udah nggak ada sih klubnya, namanya Bandung Utama. Dulu tuh gue ada roster di situ. Cuma nggak gue lanjutin karena menurut gue gue anak pertama dan gue nggak bisa egois. Gue ngejar passion tapi token di rumah bunyi buat apa? Iya. Gitu. Jadi ya akhirnya gue memutuskan buat nyari hal yang baru. Itu adalah siaran dulu di Ardan, di 99ers, di OS, terus. Nah dari situ tuh kayak gue tuh pengen gimana ya caranya jadi penyiar pagi yang lucu, yang fun, yang maksudnya
ngebuat orang tuh pagi-pagi tuh cekikik sebelum masuk kantor. Ini lu sendiri yang ngebentuk diri lu atau kan biasanya kan kalau misalnya di radio itu kan ada produsernya segala macam kayak, lu lebih fun dong atau ada requestan itu? Malah mereka yang nge-holding, yang kayak jangan terlalu gitu bercandanya nggak masuk sama segmennya. Padahal gua tuh dari SMA tuh gua ya nge-MC pensi. Oh, MC. Udah biasa juga. Iya, dan maksudnya gue jadi MC pensi pun karena dijerumusin temen gue. Gitu, karena di antara yang paling tolol gue dulu, gue tuh badut ibaratnya. Ya yang lu bilang, maksudnya gue tuh bercanda dulu biar diterima teman. Gue tuh dari orang yang dibully sampai pernah jadi orang yang ngebully gitu. Oh, cycling hidup lu waktu pas zaman dulu kecil ya ibaratnya. Iya, ibaratnya tuh kayak gue tuh udah ya full circle lah. Jadi kayak pas balik ke entertain, makanya kan kayak gue udah ngebully, dibully lagi pas di entertain. Jadi kayak udah full circle gitu dan itu udah terjadi gitu. Tapi ketika lu ngadepin masalah, maksudnya kan waktu kecil kan pasti ada traumatik dan segala macam kan. Ketika pas lu masuk dunia entertain, ketika lu udah dewasa gitu dan lu harus ngulang, karena nggak semua orang bisa ngalamin fase itu. Ada yang emang dibully aja gitu. Nanti dia baru bisa ngebully orang ketika misalnya dia udah dewasa dan udah sukses. Tapi lu kan waktu zaman remaja pun lu pernah di titik dibully dan lu bisa ngebully. Dan itu maksudnya kayak itu enough gitu menurut gua. Kayak rawat enough. Enough itu enough. Iya. Kayak masuk ini bercandaan nih gue ngerti kalau ini gue ngerti. Rawat enough. Cuman ya itu maksudnya gue ngerasa dulu gue tuh bisa ya kalau menurut gue ya karena gue nggak punya uang, gue nggak punya fasilitas untuk teman-teman, jadi gue ngerasa kayak ya salah satu cara untuk bisa masuk ke lingkungan pembuli ini biar gue nggak dibully adalah bercandaan jadi badut gitu. And it works. Tapi bukan karakter lu berarti sebenarnya. Karakter gue tuh bercandanya tuh ya emang gue orang yang suka bercanda. Awalnya. Tapi akhirnya lu tajemin lagi biar lu bisa masuk ke lingkungan itu. Bisa masuk ke situ. Ya bahkan dulu gue harus, misalkan gue paling miskin waktu gue SMA. Terus kayak anak-anak dulu waktu gue SMA tuh kalau weekend kan ke Kemang main. Gue cuma bawa bekal 50.000 lah intinya. 50.000. Nah 50.000 itu tuh gue ngerasa kayak kalau buat weekend kayaknya cukup. Ternyata kalau nongkrong sama mereka tuh ada kayak ngopi dulu yuk. Nah dari checkpoint pertama duit gue udah habis. Checkpoint pertama udah habis. Dari ngopi doang aja gue udah habis tuh. Gue kira kan habis ngopi pulang kan. Ternyata ke situ dulu yuk, nongkrong dulu di situ. Katanya di situ ada kayak tongkrongan anak-anak gaul lah sambil cuci mata, cakep-cakep daripada di situ. Ya udah nggak ada nih gitu. Ya udah nggak apa-apa Us, tapi di jalan terus ngelawak di jalan di mobil. Sampai dibilang gitu sama teman-teman. Ya udah akhirnya gue ngelawak di mobil, kalau nggak lucu nggak dibayarin minum gue, nggak dibayarin makan. Dan ya gue terima aja, maksudnya karena mereka pun sebenarnya pas gue lagi nggak lucu pun gue tetap dibayarin gitu, maksudnya tapi ya gimana ya masa udah miskin terus nebeng doang gitu, kayaknya nggak mau guanya juga nggak mau, gue harus kasih feedback ke lu karena lu baik sama gue gitu, jadi itu dari dulu kayak gitu. Jadi bukan hal yang gue konsepin kayak gue pengen jadi komedian, enggak, karena gue pengennya jadi atlet sih sebenarnya mah. Pengennya. Iya, ngedang orang gua kangkangin. Gitu. Dengan tinggi lu sih itu wajar sih. Dan hampir Sakuragi pasti salah satu itu, adalah di otak lu lah. Itu kan makanya ada tatonya juga Anamichi di sini. Iya, Anamichi Sakuragi. Itu Anamichi Sakuragi itu dia itu jagoan gua. Jagoan gua. Iya, sama-sama. Maksudnya walaupun gua emang cara main gua lebih kayak ke Mitsui. Nomor 14. Cara main gue Mitsui banget, tapi kan gue ngeliatnya Sakuragi dulu tuh. Makanya gue keseniannya tuh sebenarnya gue defend gue. Gue orang yang marking, misalkan nih. Yang jagoannya siapa dilawan? Gue marking. Posisi berapapun? Iya. Mulai dari 1 sampai 5 pun lu berani tuh ya? Iya. Gokil. Dari dulu. Jadi kayak emang gue ya mungkin gue bukan yang nyari poin gitu, ternyata emang gue bukan orang yang pengen spotlightnya tuh ketika gue lay up keren, 3 point keren, enggak, gue tuh suka matiin orang aja.
Oh ini dong, siapa partnernya Jordan? Rodman. Iya. Tapi kan emang Hanamichi kan inspirasi dari Rodman juga tuh. Betul. Iya. Jadi emang gue dilatih sama pelatih gue SMA tuh kayak lu nggak bisa di basket ini tuh kayak lu baru mulai tuh SMA gitu. Jadi kayak anjing sama lagi. Gue juga baru mulai basket SMA, tapi SMP kelas 3 udah mulai colong-colong tapi mainnya di komplek. Iya, bukan di sekolah. Iya, belum di sekolah. Belum yang tahu ilmunya dan segala macamnya kan kayak pasti telat dong fundamental kurang, gerakan kan? Badannya segala macam. Makanya gue ditaruh sama pelatih gue tuh di awal, ya lu jagain orang aja, matiin aja udah. Udah di situ, itu fungsi lu. Kok sama sih? Gue juga sama kayak gitu. Tapi gue nggak mungkin marking posisi 4-5 karena badan gue kecil. Iya, gue semua satu. Jadi gue 1-3 doang yang gue marking. Iya. Gue juga nggak dibolehin tuh sama pelatih gue kayak ngapain lu sekali passing kayak. Dan gue bacot emang. Sama pelatih lu? Enggak, gue bacot sama yang gue jagain, gue bacot. Oh, trash talk itu wajib. Trash talk tuh gitu. Gue selalu ngebisikin kayak lu masuk tim, bapak lu keluar duit berapa ya gitu. Gue bisikin. Anjing, gitu. Oke gitu. Iya. Kok lu masih mau sih kayak sejago ini tapi dibayar murah gitu, kayak gue gitu ini. Enggak, trash talk-nya sopan ya? Enggak, ya psikologis. Ya, enggak maksudnya gini. Saja. Beda, maksudnya kalau misalnya gue sama anak-anak Bogor, itu nge-trash talk tuh kata-katanya tuh lumayan agak kasar. Kalau lu tuh psikologis gitu kayak akhirnya mereka mikir 2 kali gitu kan dan kayak, dengerin lu ngomong jadinya. Ya itu makanya gue bilang kayak karena gue tuh bukan orang yang tipikal yang gue juga bukan villain gitu yang gue kayak misalkan kayak gue anak haram gitu kayak itu kan kasar ya. Kenapa tiba-tiba jadi anak haram? Itu kan kasar ya gitu kayak. Iya. Sepatu bagus. Replika ya gitu. Anjir. Zaman itu banyak. Zaman itu banyak. Ada beberapa orang yang ternyata itu triggering. Ternyata dibilang gitu tuh trigger. Iya. Jadi kayak gue buktiin ya dengan sepatu palsu gue lebih jago daripada lu. Jadi gitu. Jadi mainnya emosi. Ketika lagi emosi, bener ref gitu. Iya. Gitu. Dapat fall. Victim jago. Jago di basket begitu. Padahal mancing biar dianya kepancing. Itu banyak ya trik-trik dulu ya biar nyari offensive fall segala macam. Mukul ulu hati dia lagi defense gitu. Lagi dia ngangkat jedut gitu kita ngambil rebound. Iya, begitu. Kayak mau ngambil rebound tapi ini gue ke dagu dia. Dak. Gitu. Iya. Wah, jahat lah gue. Makanya gue dikasih cedera lepas bahu kanan kiri ya itu. Gara-gara itu. Iya, karma aja sih. Karma aja sih kalau buat gue mah. Aduh. Dan gue terima dengan lapang dada ya sudahlah. Iya. Udah. Tapi lu kepikir gak sih? Kan lu emang kepikiran cita-cita pengen jadi atlet. Tapi kan lu tahu lah keluarga lu harus bantu keluarga dan segala macem. Lu anak pertama dan lu gak egois. Tapi lu kepikiran gak sih kalau misalnya lu bakal terkenal ini? Enggak. Sekarang? Enggak ada pikiran sama sekali. Karena dulu gue mikirnya kayak sesimpel mimpi gue tuh bukan mimpi ya. Maksudnya gue tuh hidup hari ini kalau gue. Hidup hari ini? Hidup tuh hari ini aja. Besok? Gak tahu. Dari dulu gue kayak gitu. Jadi kayak gue nggak pernah mimpi jadi atlet udah gue kubur. Maksudnya jadi kayak waktu itu siaran radio masih jalan. Jadi gue mikirnya kayaknya gue hari biasa gue siaran. Weekend gue mungkin nge-MC wedding atau nge-MC acara. Atau kalau gue lagi jenuh nge-MC atau lagi nggak ada kerjaan MC atau apa namanya acara musik atau apa gitu, ya ikut 3-on-3 aja tarkam gitu, tarkam basket gitu. Itu hal yang realistis kan? Iya. Ya itu aja. Dan gue nggak tahu ternyata arahnya ke sini, ke entertain. Terus gitu. akhirnya lu ke stand up? Karena gue ingin mengasah komedi gue buat siaran awalnya, bukan. Oh, bukan karena lu pengen jadi stand up comedian? Enggak ada. Cuma pengen gue tahu gimana caranya nulis buat kayak siaran topik di jeda lagu ke lagu tuh kayak dengan gap 1 menit itu gue bisa ngeluarin 1 jokes yang mungkin one liner lah gitu dibahasnya di stand up kayak gitu.
Oke. Emang semuanya gue tulis gitu. Itu stand up itu ngerubah hidup gue banget tuh di situ. Oh ternyata apa yang gue lakukan, misalkan gue lagi nge-MC, gue ngecengin penonton, oh itu namanya handle heckling, nge-handle heckling tuh kayak gimana gitu, ngerosting tuh ternyata kalau kita ngecengin orang itu namanya roasting. Nah kalau kita ngehina diri kita sendiri tuh misalnya self deprecating gitu kayak yang gitu-gitu tuh. Oh ternyata selama ini gue nge-MC tuh gue sudah melakukan ini. Sudah melakukan tapi lu nggak tahu itu teknik-teknik apa, istilahnya apa, ya. Gitu. Oke, akhirnya waktu pertama kali open mic, itu akhirnya bikin lu nagih nggak sih atau emang purely emang lu pengen belajar aja untuk mengasah kemampuan lu sebagai penyiar radio? Jadi ternyata pas gue nyoba stand up dan gue coba buat jujur sama diri gue sendiri soal bagaimana hidup gue, bagaimana kan soal kejujuran kan, keresahan gitu. Base-nya tuh, premisnya tuh di stand up tuh seperti itu, dan ternyata gue ngerasa kayak nggak nyaman gue di situ. Nggak nyaman. Karena gue ngerasa hidup gue tuh nggak penting. Oke. Jadi gue nyari cara gimana ngehibur orang dengan gue bikin materi itu dari apa yang bisa gue lihat gitu. Materi apa yang bisa, bukan berasal dari keresahan lo? Iya. Karena gue pelupa. Jadi kayak, dan banyak komedian yang akhirnya ngeblank gitu karena pas tidak sesuai dengan ekspektasi dia soal ya harusnya di titik ini ketawa nih. Terus oh iya ada kan udah disiapin ya itu materinya. Ngebom kan, misalnya ngebom ya. Ini nggak kena, panik tuh, ngeblank. Nah, gue tuh nggak mau ngeblank aja. Jadi kayak gue harus bikin semua materi dari apa yang bisa gue lihat gitu aja. Oke, misalnya gini, ketika lu show nih, ya kan, materinya lu udah siapin dulu dong. Udah. Nah, pasti pernah dong ngalamin ngerasa kayak mestinya ini di titik ini orang ketawa. Iya. Lu udah men-set up kan? Iya. Nah, tapi misalnya nggak berhasil, apa yang lu lakuin? Ya, abis itu gue coba cari materi pendek dari apa yang bisa gue lihat di situ. Di situ langsung? Iya. Live? Iya. Tanpa ada yang ada di materi lu? Iya. Dan itu gue tulis juga. Materi bank itu tuh ada di kepala gue juga. Oh iya, materi. Jadi orang tuh ngiranya tuh gue improvisasi, padahal gue bikin materi sebanyak itu biar gue nggak ngeblank gitu aja. Oh gitu. Iya. Karena Bang Komeng tuh pernah cerita, ya maksudnya gue tuh ngobrol sama Bang Komeng. Sebenarnya tidak ada komedian yang full jago improvisasi. Yang ada adalah komedian yang cepat ngambil perpustakaan jokes di kepalanya. Oke. Jadi, oh nice nih, ini baru lagi nih gue bertahu nih. Iya, jadi lu improvisasi itu misalkan kayak lu lagi main sketsa di, ya taruhlah di OVJ misalkan gitu, atau enggak di Laporpa gitu. Wah si ini jago banget nih, cepet banget gitunya ngeresponnya gitu. Oh ini ngelawaknya cepet banget nih dari topik apa, des gitu. Enggak, itu yang cepet itu bukan dia bikinnya. Itu udah dibikin di kepala dia, cuman dia cepet ngambilnya kayak oh ini topik kayak gini, gua ambil gitu di kepalanya. Wah anjir, berarti emang bener sih, maksudnya jadi pelawak tuh ternyata sesulit itu ya. Dan Bang Komeng tuh ada momen ya cerita, jadi dia kan krunya banyak. Itu tuh adalah nggak tahu gue tiap hari atau gimana, gue nggak ngerti, cuman mereka dikumpulin di satu ruangan. Terus udah bercanda ya, ceng-cengan. Yang lucu catet gitu. Dari koran baca, oh ini lucu nih kode gini nih. Ini lucu nih gitu, Bang Komeng. Jadi bang jokes-nya tuh banyak banget. Oke. Bang Komeng kan kayaknya kayak semua topik tuh kayaknya ada terus kan dia. Iya. Karena emang dia bikin sebanyak itu. Jadi dia tidak Tapi pernah. itu bukan materi kodian berarti ya? Bukan, ya dia bikin sendiri. Bang Komeng itu begitu. Oh mungkin ini basicnya dari sini, nanti ini pakai ini masuknya ke sini gitu ya? Iya, dan Bang Komeng yang ngajarin gue soal bagaimana ketika lu cinta dengan komedi. Kan banyak komedian yang ketika tidak lucu tuh ngerasa kayak karir gue hancur, gue kayaknya nggak di sini gitu. Terus ya Bang Komeng cuma ngomong kayak gini doang. Kalau lu cinta sama bini lu, emang tiap hari lu bahagia sama dia, kan ada sebelnya juga. Oke, masuk akal. Ya. Jadi ya kalau lu lagi nggak lucu hari itu, ya mungkin besok lucu. Kalau besok belum lucu lagi ya mungkin besoknya lagi lucu. Kalau lu ya maksudnya lu cinta sama bini lu kan juga gitu. Maksudnya kayak wah hari ini gue bete nih sama dia nih, kan besok belum tentu bete. Iya. Kalau besok dia masih bete juga ya gue usahain deh biar nggak bete. Masih bete juga ya udah, emang jadi cerai kan enggak. Oke. Itu teori dari Bang Komeng yang menurut gue ya masuk di gue. Makanya gue ngejokes tuh nothing tulus aja. Kalau anak-anak tuh bilang ke gue tuh,
Uus tuh jokesnya tuh lempar dulu aja. Lempar dulu aja. Iya. Meledak urusan ntar. Tawa atau enggak, bodo amat gue mah. Iya. Iya, menurut gue lucu nih. Kalau nggak lucu ya maaf gitu. Ya maaf ya kan maaf aja. Ya kan dan maksudnya komedian tuh dituntut untuk kayak lucu terus tuh gue sebel. Iya. Karena kayak misalkan kayak kameramen nih gitu, editor gitu. Nah. Kan lu juga ketika lu salah ngedit, harus revisi segala macam kan juga ada kan? Ada momen. Itu tuh nggak lucunya komedian, ya udah. Maksudnya kenapa? Nobody's perfect lah ibaratnya gitu. Iya itu dia. Kadang-kadang lu tuh lupa kalau ini tuh juga pekerjaan sama seperti apa yang lu lakukan gitu. Itu dia tuh, bener tuh. Tapi kenapa lu selalu membebankan komedian tuh harus lucu terus? Iya. Dan itu dia kenapa 2 tahun terakhir gue ngerasa kayak cukup. I think it's enough. Gue pengen punya waktu buat diri gue sendiri. Gue ada yang pengen gue benahin dari dalam diri gue sendiri dan menurut gue lagi nggak pengen ngehibur orang gitu. Dan ya ini adalah panggung pertama gue lagi selama 2 tahun nih. Ya hampir 3 tahun. Dan gue tidak pernah ngomongin gue hiatus. Gue nggak. Gue tahu ya udah aja. Iya soalnya nggak bisa dipungkiri kayak kalau kita ngeliat lu ya dari zaman TV, ya kan, terus sempat hilang, terus akhirnya gue sempat lihat banyak podcast bahwa ya lu sempat cerita lah di belakang itu kayak ada senior apa segala macem, bla 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 bla, terus akhirnya lu ada di sosial media lah di per-YouTubean, hilang lagi, ya kan, tiba-tiba ada lagi, tapi brand tetap nempel nih sama lu nih, sampai akhirnya kemarin juga 2 tahun, ini mau 3 tahun berarti ya, lu juga tidak pernah menginformasikan lu hiatus segala macam, terus tiba-tiba lu balik. Ya ini karena teman gue yang minta. Ya, gue nggak ada hal di dunia ini yang bisa ngebuat gue bergerak selain buat keluarga dan buat teman. Gue naik ke atas panggung itu bukan buat diri gue. Gue selalu menaruhkan kayak gue pengen ketawa bareng sama lu. Makanya dari dulu tuh gue nggak pernah pengen punya materi yang kayak hidup gue tuh penting. Ini tuh relate sama orang gitu. Gue makanya materi gue tuh plesetan, dualisme makna, main wordplay di situ. Karena menurut gue nggak ada yang disakitin di situ karena plesetan gitu. Iya, karena kita sama-sama ketawa. Gue juga geli sama materi gue sendiri. Penonton juga geli. Isi anjing ini tuh bercanda apa sih gitu. Dan gue tuh dari dulu tuh nggak pernah pengen kayak gue yang paling lucu nih, gue nih LPM yang paling meledak nih gitu. Nggak pernah ada kepikiran kayak gitu. Nggak pernah ada. Gue tuh lebih suka penonton tuh ya anjing gitu. Itu gue nggak perlu ketawa satu histori yang wah gitu. Gue paham tuh ketawa kayak gitu tuh. Ya gue tuh pengen tuh kayak apa ya? Itu ngena dan ada pengalamannya tuh berarti tuh ada relate-nya tuh biasanya kayak gitu tuh. Kayak mungkin gue lebih ke kayak MPM gue. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kayak misuh per menit. Misuh per menit. Iya. Jadi kayak penonton geleng-geleng gini kayak apalagi nih si anjing apalagi si anjing kan dibawain anjing gitu. Iya. Dan biasanya kalau misalkan kan gue sohibat sama Gilang kan, Gilbas tuh kan ibaratnya komedi buddy gue lah. Di real life dan di komedi ini gitu. Gue selalu bilang sama Gilang kayak, "Lang, yang ini materi ini lucu enggak?" gitu. Enggak, itu enggak lucu. Oke deh. Tapi tetap gue catat tuh. Lu banking. Terus pas gue naik ke atas panggung. Nah teman-teman nih, tahu nggak kalau ini ibaratnya gue mau ke jokes itu, Gilang tuh udah begini nih, gue terusin sampai beres. Yuk kayak inilah waktu itu materi gue tuh yang kayak di Jakarta tuh banyak penipu gue bilang. Waktu itu gue pernah lihat gitu kayak ada orang mau nyebrang jalan terus. Mbak, awas mbak, ada truk gitu. Mana, nggak ada kok. Ini nih, truk gitu. Itu, itu pas gue lagi. Oke, gue paham sih. MPM itu, pengen misu. Ini tuh misu per menit itu maksudnya kayak dari itu tuh kayak Gilang tuh kayak pas gue udah bilang kayak, ini di Jakarta tuh banyak penipu. Gilang tuh udah gitu. Tapi pas penonton ketawa tuh kayak anjing dibawain sama dia gitu. Iya. Gue tuh suka banget maksudnya kayak ketika gue flooring materi gue sama teman gue tuh bukan berarti kayak oh ini nggak boleh ya, nggak gitu gue.
Lu malah tertantang lagi tuh. Iya. Oh. Gue yakin ini pasti kena nih. Bukan berarti lu tidak mendengarkan teman lu juga. Bukan. Karena gue pengen teman gue kesel juga. Kan gue udah bilang jangan dibawain gitu, pengen gitu aja, iya. Cuman pengen gitu doang, basicnya. Jadi kayak kesenian ini tuh gue pengen kayak buat gue pribadi juga gue senang ngejalaninnya karena gue iseng sama temen gue yang dibilang jangan dibawain, gue bawain. Yang maksudnya ya penonton pun juga yang kayak si bangsa tadi tuh ngapain sih gitu. Oke. Itu materi apa sih? Kok gue ketawa ya gitu ya itu aja. Dan gue selalu nyebut gue itu materi sampah karena tiap dari gue tuh ngejokes gitu tuh dari SMA. Iya. Truk apa gitu plesetan itu dari SMA. Oh itu banking lu udah banyak. Udah banyak banget. Sama kayak Baskara lah, World Fang si Fish Hindia. Dia udah banking lagu itu tuh udah bertahun-tahun. Dan pas dia bikin album sampai dibikin 3 band, ada Hindia, Fish, ada Lomba Sihir apa semuanya tuh kayak karena ya semua yang dia banking tuh keluar semua dan selama gue 10 tahun ini banking gue tuh udah keluar semua. Dan gue butuh waktu 2 tahun 3 tahun itu untuk kayak gue pengen nyari berjalani hidup ini yang akan menjadi banking materi gue gitu selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini. Dan akhirnya lu ibaratnya sekarang walaupun lu tidak mengumumkan lu hiatus atau segala macam, but you are comeback gitu kan? Nggak comeback sih sebenarnya mah. Jadi apa nih yang akhirnya lu bikin lu balik lagi untuk teman. Karena Reza? Iya Arab aja. Ya because of him karena dia yang kayak lu orang entot lu ya gitu. Apa sih lu kemarin tuh gini. Lu tuh OG lu tuh ini, lu tuh bla bla bla. Kenapa lu kalah? Gue bilang Rap, gue tuh nggak mau sikut-sikutan sama teman gue sendiri. Gue bilang kayak gue seneng ngeliat teman-teman gue semua sukses. Gue seneng ngeliat mereka ada di posisi kayak sekarang gitu. Di posisi yang dimana anak stand up tuh semuanya diterima di semua lini gitu. Dan gue tidak menyesali proses gue dan segala macam. Gue bilang kayak proses gue mungkin menyakitkan di saat itu gitu. Dan mereka yang sekarang ada di TV, yang apa yang lu lihat sekarang tuh itu udah jauh ekosistemnya lebih baik dibanding dulu gue. Zaman lu ya ibaratnya gitu ya. Dan gue ikut senang di situ. Ya lu gerak lah anjing. Arab nih ngomong sama. Iya lu tuh bisa, lu tuh gila ya, lu tuh punya ini segala macam. Untuk pertama kalinya kemarin tuh Arab ngomelin gue dan biasanya gue yang ngomelin dia. Biasanya? Dari semua fase kehidupan dia tuh. Lo yang selalu ngomelin dia? Iya. Dan baru kemarin lo diomelin? Iya. Tapi lo ngikutin maraton kan kemarin? Iya. Lo ngikutin? Iya. Nah menurut lo maraton sendiri ini tuh sebuah fenomena fresh atau chaos menurut lo? Wabi-sabi sih. Oke. Finding beauty in chaos. Ini kan ada tatonya makanya wabi-sabi. Yeah. Finding beauty in imperfectness. Jadi kayak menurut gua maraton itu adalah Indonesia. Oke. Maraton itu Indonesia. Iya. Kata-kata kasar itulah yang ada di gang, di tongkrongan, di warung. Sekasar itulah laki-laki kalau lagi bercanda. Iya. Makanya banyak banget yang relate dan banyak banget yang suka. Tapi kan kalau yang moral kompasnya ingin politically correct kan kayak harusnya kan ini tidak ditonton sama anak-anak ya. Ini bagaimana generasi muda berikutnya ya gitu. Dan gue selalu bilang kayak sorry ya, gue ngomong anjing, gue ngomong kata-kata kasar dan segala macam bukan dari TV tuh. Dari bocah kampung Bulak di Ciledug. Ya maksud gue lu tuh gak bakal pernah bisa ngelarang orang buat ngomong kayak gitu. Dan maksudnya tuh kayak kenapa maraton segitu suksesnya karena mau gimana pun juga ya begitu gitu. Lu boleh nuntut orang untuk ya bertutur kata yang baik di platform ya sebagai tontonan gitu Cuma ya lu cari itu di tempat lain lah. Dan sebenarnya kan orang kalau udah ada di YouTube segala macam bisa memilih untuk nonton apa ya. Iya. Terus kalau misalnya ada emak-emak yang ngomong, jangan ngomong kayak gitu segala macam, itu kan itu di situ udah ada tulisannya nggak boleh. Ya bener, makanya harusnya kuota tuh internet tuh harusnya dimahalin kayak 5 juta gitu per bulan. Jangan dong. Uploadnya mahal banget nanti ini. Untuk mengurangi orang-orang yang kayak begitu. Iya, itu benar ya. Menurut gue. Yang rumah aja kali dimurahin ya. Jadi orang pada di rumah aja. Betul. Iya, gitu nggak usah keluar gitu. Gue sebel aja gitu kayak misalnya seolah-olah tuh kayak maraton tuh merusak generasi bangsa. Enggak, itulah identitas bangsa kita.
yang Kristen, yang Islam, yang Chinese, yang Jawa gitu, yang ngumpul ada di situ, kru-krunya semuanya juga. Jadi menurut gua apa ya? Susah gitu orang Indonesia tuh nerima kalau orang Indonesia tuh kayak gitu. Iya. Bahkan maksudnya di Korea aja, maksudnya lu lihat idol lu artis Song Hye Kyo lah apa segala macam. Ya kalau misalnya lagi keselnya si Balsekia. Si Balsekia itu kan kasar banget di Korea. Iya, pasti kesebut gitu kan. Pasti disebut kan. Tapi ketika itu ada di film gitu, orang bikin film apa segala macam, terus tiba-tiba mungkin aktris idolanya ngomong begitu kayak, kok ngomongnya gitu sih? Padahal itu film, cerita itu skrip gitu. Iya. Orang Indonesia tuh nggak gitu tahu ngomongnya. Kata siapa? Kata Main lu kurang siapa? jauh. Kata siapa? Anda dipasung berapa tahun? Anjing gitu. dipasung. Kok bisa Anda ngomong seperti itu gitu? Iya. Tapi jujur, maksudnya gue juga akhirnya tiba-tiba gue keinget, gue ke flashback kayak kenapa gue kadang-kadang sering bahkan gue setiap ada ngomong apa itu pasti ada belakang kata-kata anjingnya. Nah, gue selalu diprotes sama sepupu-sepupu gue dari dulu, dari gue kecil terus sampai sekarang gue nggak tahu kenapa itu nggak bisa berubah dan menurut gue, gue tahu nih gara-gara lu cerita, tongkrongan gue, hidup gue gedenya emang di gang-gang begitu dulu, di komplek-komplek. Karena komplek gua itu, jadi ini komplek perumahan, bukan klaster ya, perumahan aja gitu. Perumahan biasa, nah tapi jalan bentar ke sana udah nembus ke perkampungan. Jadi gua main bola anak komplek sama anak kampung dan nongkrongnya bareng gitu. Di Seluduk tuh gua komplek di Bangun Rek saya sebelahnya Kampung Bulak. Lo tau kan begitu, yang di belakang itu yang deket rumah si Iden, itu kan langsung kampung tuh. Iya. Itu Indonesia, maksud gua lu mau lu ngomel kayak gimana di sosial media untuk kayak mengurangi kata-kata yang seperti itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Dan gue tuh pengen gitu, maksudnya kayak ada Master Chef gitu. Kayak anjing lah nggak enak. Makanan kontol. Maksud gue tuh kayak itu kayaknya bakal lebih genuine deh. Iya. Paham gak sih maksud gue? Lucu Kayak ya di luar negeri aja maksudnya atlet-atlet gini. Atlet-atlet profesional di Indonesia aja tuh kayak semuanya tuh harus diplomatis gitu. Ketika diwawancara, konferensi pers apa segala macam, gue bilang kayak LeBron James ngomong motherfucker aja di konferensi pers, maksud gue. Karena emang ya itu hal yang biasa, itu bukan hal yang harus kayak ya lu udah bintang, lu tuh internasional LeBron James, jaga kata-kata lu. Enggak, LeBron James ngomong motherfucker aja. Fucking good, fucking roll. Ngomong gitu aja, maksudnya nggak ada masalah tuh. Iya, benar. Tapi permasalahan itu di orang Indonesia tuh suka banget gitu nyari celah. Ada aja gitu ya. Ada aja. Nah, karena kan gitu. netizen kan profesinya banyak. Benar. Yang tiba-tiba jadi guru, tiba-tiba jadi dokter aja kan kayak belajar lagi deh lu dok gitu. Gila banget sih. Itu gila banget sih orang Indonesia. Gila sih. Tiba-tiba jadi pengacara, ya kan. Gitu. Makanya gue selama 2 tahun ini kayak gue fucked up, gue udah nggak mau lagi kayak diceramahin sama orang yang gue nggak kenal. Terus gue ada di satu titik kayak orang tuh nuntut gue tuh banyak kayak, lu tuh udah baik gini nih, ditambah lagi dong kebaikannya untuk kayak gini kayak mereka tuh pengen gue jadi versi lebih baik gitu. Sedangkan versi gue yang sekarang aja menurut gue itu yang ngebuat gue punya ini semua gitu. Teman-teman, keluarga dan segala macam dan they love me for that gitu. Lu apa adanya gitu. Apalagi yang mau dibikin baik gitu. Kayak banyak banget tuntutannya, terus kayak ada momen di 2 tahun terakhir tuh kayak kenapa gue nggak banyak keluar tuh kayak lu bayangannya Fadi di kepala lu tuh ngomong kayak gini, lu tuh pengen public figure tuh sesuai dengan apa yang ada di kepala lu. Boleh nggak gue sebagai orang yang lu tonton milih penonton gue nggak mau jokes gue tuh diketawain sama koruptor gitu. Kayak koruptor lagi lihat handphone, wah si Us lucu anjing, gue ngehibur koruptor tuh. Gak mau gue gitu. Lu bayangin, gue mikir abis itu tuh Fadi gila. Anjing gue gak kepikiran lagi bangsat. Iya. Anak-anak tuh bilang, lu kejauhan, lu ngomong kayak gitu. Iya, gue gak suka aja misalkan ada yang terhibur sama jokes gue tuh ternyata pemerkosa, maling, terus orang yang gak transfer ibunya. Gak mau gue.
Nggak mau gue ngehibur orang begitu, gimana? Dibalik ya ibaratnya ya. Gue balik. Ah. Itu selama 2 tahun itu, dan akhirnya gue healing pelan-pelan. Gue kurangi nih sastra di kepala gue redam, gue tone down, gue ketemu teman-teman gue lagi, gue cycling, as in cycling itself, dan emang muter. Gue ketemu sama teman-teman SD gue lagi, SMP gue lagi, yang selalu bilang kayak nggak ada yang berubah dari lu, nggak ada, lu tuh cuma tambah tato doang, lu tuh tetap lu gitu. Dan itu tuh gue selama 2 tahun itu tuh gue ketemu sama teman-teman gue tuh kayak, iya ya gue nggak berubah ya, gue tuh tetap gini ya, gue tuh uus ya, gue kira tuh gue udah berubah, banyak hal yang akhirnya comeback ke gue gitu, kayak anjing, lawakan lu masih kayak dulu ya gitu. Ternyata lu masih segininya ya kayak sama teman-teman lu ya, lu masih kayak, karena kehangatan itu ya pikiran gue yang tadi tuh yang kayak gue nggak mau ngehibur, merkosa lah, gue nggak mau ngehibur, tuh kayak keredam yang akhirnya gue, ya inilah momennya pas ketika itu semuanya udah tone down, semuanya udah tenang, dan ya inilah Adili idola. Adili temen sih sebenarnya. Adili temen. Tapi gini, lu kan sedekat itu ya sama Arab. Dan tadi juga sebelum mulai juga lu sempat cerita bahwa ada beberapa fase ibaratnya lu sama Arab. Berarti kan lu kenal deket sama Arab. Menurut lu Arab ini memang pinter atau dia memang dibentuk sih? Enggak. Ada namanya lucky bastard. Oke. Ada teman-teman gue lucky bastard itu. Itu tuh nggak ada matematikanya itu. Matematikanya nggak ada? Nggak ada. Bahasanya mah itu mah udah ilmu Allah itu mah. Udah ilmu jalur langit lah ibaratnya. Jalur langit itu. Iya. Beneran. Ada beberapa orang yang sengaja diciptakan biar orang-orang yang beribadah tuh bertanya-tanya. Anjing, gue ngerti lagi. Iya. Gila ya, gue udah ngelakuin ini, gue udah ngelakuin itu. Kenapa dia sih yang banyak rezekinya? Nah berarti lu ibadah kemarin buat apa? Gitu. Oh ternyata buat sukses. Bukan buat itu. Emang ada beberapa laki-laki bastard ini tuh yang emang diciptakan yang memang ya untuk mensortir mana yang beneran masuk surga dan tidak. Oh, pamrih ibadahnya gitu. Oh, anjing gila lagi. Oke. Iya, Arab itu salah satu orang yang diciptakan kayaknya untuk ngisengin aja. Untuk ngisengin orang-orang yang itulah ya. Iya, paham. Anjing iya lagi bangsat. Iya, dan udah nggak ada matematikanya soalnya. Udah nggak ada matematikanya itu. Orang itu nggak ada matematikanya, dan dia bakal nyedot orang-orang yang bareng sama dia tuh sudah bakal dipastikan adalah ya orang-orang yang nggak ada matematikanya juga. Oke. Boleh tau gak sih lu sedekat apa sama Arab? Karena kan kalau misalnya kita nontonin maraton kan di situ kan ada temen-temennya, kalian segala macam. Tapi kan lu nggak gabung di situ. Nggak. Tapi lu deket sama Arab. Deket, karena kayak apa namanya, kayak dari maraton season 1, 2 dia cuma ngomong sama gue kayak, "Us bantu ya. Please, I need you," gitu. Ya gue datang. Karena gue adalah bukan tipikal orang yang kalau nggak diundang ya gue nggak datang. Iya. Kalau lu nggak butuh gue, ya gue juga nggak bakal hadir. Tapi ketika lu butuh, ya gue hadir. Gitu, presence. Gue datang ke situ. Ya udah, maraton season 1, season 2 dan season 3 tuh kayaknya udah overwhelmed. Produk banyak, terus activity-nya juga lebih banyak lagi, betul. Terus gue ngerasa kayak Rap, ada yang bisa dibantu nggak? Gue bilang gitu kan, kayak nggak. Tapi kalau lu mau main ke Sentul, just feel free gitu. Gue bilang kayak nggak Rap, nggak gitu. Gue bilang gue takut gue datang ke sana tuh gue bawa agenda. Nggak, gue nggak mau. Gue berteman sama lu dari dulu tuh tidak ada tetek bengeknya. Gue berteman sama lu selama ini. Gue selalu ada di momen-momen krusial lu, dan gue nggak mau manfaatin ini gitu. Kalau lu memang butuh gue sebagai teman tanpa harus gue masuk ke maraton, kita ketemu di luar juga bisa kok, gue bilang gitu. Ya udah, keluar di luar cerita apa segala macam. Ya. Masih sempet tuh waktu pas lagi season 3 ini lu ketemu Arab di luar segala macam. Iya, pecahnya pas gue berangkat kemarin sama dia ke Coachella sih. Oh iya, ke Coachella. Iya, benar. Banyak tuh cerita di sana. Wah, pokoknya intinya satu hal yang dia sesali itu sebenarnya, dan gua sesali,
gue telat ngenalin Lula ke kalian berdua, ke gue sama bini gue. Dan gue juga bilang sama Arab, gue pun minta maaf kalau gue waktu itu nggak mencoba buat kayak hai nyapa apa segala macam. ya maksudnya dekat sama kalian berdua saat itu. Karena saat itu kan memang lagi kasmaran banget, lagi ya pokoknya happy. Dunia cuman punya berdua lah ibaratnya. Dan gue tuh paling anti untuk kayak ngeganggu. Iya, temen gue seneng tuh gue ikut seneng aja, gue komen di story-nya dia apa gitu, tapi nggak sampai hati buat kayak kenalin gitu, kayak nggak. Gue tuh dari dulu tuh pasti ada momennya, pasti akan ada momennya gue ketemu sama Lula dan Arab gitu saat itu. Gitu. Bukan tipe yang gue ini dong ya, nggak kayak gitu. Tapi ketika lu di kontak lu akan selalu ready buat sahabat-sahabat lu. Itu maksudnya itu yang kita sesali berdua saat itu ya sama-sama mellow lah saat itu waktu lagi kemarin di Amrik tuh sama dia. Tapi menurut lu Arab termasuk orang yang kuat? Wah kalau ngomongin kuat sih apa ya, Jarwo juga kalah tuh kuat tuh sama dia tuh. Pak Jarwo. Jarwo tuh kan udah namanya kuat tuh. Biasanya kalau udah title-nya kuat berarti sebenarnya orang nggak kuat-kuat amat. Iya, Jarwo. Iya kan. Iya. Kalau Arab tuh jauh lah, maksudnya dia bisa sekuat itu untuk kayak dari masa grieving berdukanya dia, tapi Marathon season 3 tetap jalan. Karena ada tanggung jawab. Itu pasti berat itu. Wah itu sih udah. Ya tolol gue sama Arab tuh kayak sesimpel kayak gini. Rap, you okay? Yang enggak lah bangsat gitu. Ini tuh ngomong sama gue tuh nggak ada sugar coating. Kalau emang dia lagi nggak ada emang lagi nggak aman ya dibilang nggak aman. Iya. Gitu. Dan itu adalah apresiasi terbesar dari pertemanan sih. Gue aja masih suka kayak aman padahal enggak gitu. Nah si bangsat itu kalau sama gue tuh kayak Rap aman, sudah tentu tidak dong bangsat gitu. Apa yang bisa dibantu? Nggak perlu, gue sendiri yang maju gitu. Oke. Gitu. Kalau lu ngomongin kuat sama dia sih ya lu semua ngeliat 101 hari itu sih kurang kuat apa sih? Iya. Wah itu semua itu jadi, otak, pikiran, stamina. Ya ide juga, ya duit juga, ya jadi samsak netizen juga. Ya bantuin personal branding timnya, member-membernya gitu. Ya gokil sih. Ini makanya gue waktu pas ngedenger lu bakal ngerosting Arab, ini gue langsung penasaran. Maksudnya kan lo kan sahabat baik ya, deket banget sama Arab. Dan akhirnya lu diminta untuk merosting Arab dan lu lu mau. Ya. Ntar gue bingung nih, bedanya roasting sama menghina tuh apa ya? Kalau menghina tuh kayak main gak kenal. Oke. Kalau ngehina tuh kalau orang gak kenal. Misalkan gue gak kenal sama lu gitu. Kayak lu mau kontol gitu misalkan. Ujuk-ujuk aja itu menghina. Iya. Tapi kalau misalnya roasting itu kayak ya gue kenal sama lu. Kayak lu kontol lu Fadil lu kemarin lu gini. Beda. Padahal sama ada kontolnya. Iya. Iya bener. Lah bener dong. Iya. Sama ada itunya. Iya. Sama aja maksudnya kayak perbedaan menghina dan merosting. Ya roasting kan bercanda kan. Iya. Ya karena kenal. Oke. Roasting itu karena kenal. Kalau ngehina tuh ya nggak kenal. Kayak netizen ngatain lu apa itu ngehina. Karena gue nggak kenal mereka juga. Nggak kenal buat apa? Iya. Jadi cuma ada di situ doang sih. Interaksinya antara ya dengan kata-kata kasar yang sama, ya menurut gue roasting dan menghina tuh cuma ada di situ. Oke, menurut lu culture-nya roasting di Indonesia itu masuk nggak sih sama orang-orang kita sebenarnya? Harusnya masuk banget harusnya. Karena ini biasa roasting ini loh kayak ceng-cengan di tongkrongan kali ya. Iya. Itu roasting ya maksudnya? Iya. Iya. Kayak misalkan ada temen lu gitu yang baru kehilangan apa namanya bapaknya yang musisi gitu. Kayak yatim piano nih gitu. Bangsat. Si yatim piano dateng gitu misalkan. Bapaknya musisi misalkan. Bapaknya musisi meninggal gitu. Yatim piano gitu. Itu kan Iya. Lu bisa ngomongin kayak gitu ke orang yang lu kenal. Lu kenal, nggak mungkin lu tiba-tiba nggak kenal gitu kan? Iya.
Ya misalkan kayak bocah-bocah lagi pada nongkrong gitu kan ya. Lu tau gak kalau bapak lu selingkuh gitu kan, tiba-tiba kayak siapa nih orang gitu kan, masih begitu kan. Iya kan. Iya, tapi kalau di tongkrongan kayak ada yang bapaknya selingkuh misalkan ya, bapak lu no selingkuh lah emang gitu maksudnya. Itu kan bedanya di situ, merosting dan menghina soal pendekatan aja, soal bagaimana lu paham gitu. Dan kadang-kadang yang menurut gua sebel adalah ketika lagi roasting yang memang orang yang di roasting pun tahu ini tuh semua bercanda. Suka dikomporin sama orang yang nggak kenal, yang nonton. Itu tendensinya berubah, yang awalnya memang bercanda jadi menghina gitu. Padahal nggak gitu. Dan gua dulu di TV berada di culture yang seolah-olah gua tuh kalau lagi ngerosting siapa, lagi ngebercandain siapa itu tuh menghina. Padahal tidak ada apa-apa. Kayak gua waktu itu bercanda sama Pak Jarwo gitu. Kayak apa namanya? Pak Jarwo tuh kayak misalkan sama Kota Tua aja manggil dia abang misalkan gitu. kayak misalkan gitu. Aduh anjing sakit ini gue bangsat. Us anjing. Terus kayak apa ya, maksudnya kayak ngomongin soal umur, soal apa dan segala macam gitu. Gue Pak Jarwo aja ketawa-tawa aja, tapi kayak netizen kayak lu tuh nggak sopan us ngomongin ke Pak Jarwo. Kan itu kan acara komedi ya. Iya. Dan gue kan berteman ya sama Pak Jarwo ya. Dan maksudnya sebelum gue masuk ke set juga kan itu gue udah ngomong kayak Pak Jarwo, ntar gue bercanda gini sama lu ya. Weh, begitu ntar gue balasnya gini ya us ya. Nah, gue balas gini lagi Pak Jarwo. Oh panjang tuh, oke siap-siap gitu, nyepel gitu. Kan kita mana tahu. Iya. Gak mau peduli. Dan sekarang tuh culture-nya jadi orang tuh jauh lebih netral. Jadi kayak oh ini ngerosting si ini, oh ini lucu ya materinya tuh misalkan personal atau mungkin itu ada info yang gue baru tahu nih soal si ini gitu. Jadinya sekarang tuh jauh lebih masuk lah, lebih diterima sekarang. Udah mungkin lebih update kali ya iOS-nya otak mereka gitu ya. Iya. Dan salah satunya lu berarti nggak beruntung aja di era lu berarti. Iya. Tapi gue selalu nganggap apapun itu gue udah jalan hidup lu. Iya. Mungkin kalau gue nggak ada di posisi itu juga gue bukan gue yang sekarang gitu. Betul. Dan gue mungkin bukan dengan pasangan gue yang sekarang, gue tidak dengan teman-teman gue yang sekarang. Jadi menurut gue kayak ya udah makanya gue sangat menikmati teman-teman gue yang sekarang merajai semua bidang gitu, kayak di film ada anak stand up, di musik ada anak stand up, di belakang layar pun penulis pun anak stand up, bahkan untuk operating teknis segala macam anak stand up juga ada juga bisa. Ya. Gitu kayak semua. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue cuma ikut senang apa segala macam, dan anak-anak tuh selalu bilang kayak us kapan sih us lu balik, us ayo dong, iya chill, kalem, tenang. Ini lagi ngumpulin dulu nih. Ya, gue lagi menenangkan diri, gue lagi mencari hal yang menurut gue komedi itu nggak selamanya, tapi selamanya itu komedi. Oke, iya benar. Gitu. Jadi kayak ya udah, maksudnya gue bisa maju mundur di komedi, tapi ya mau gimana pun juga ya komedi itu bakal terus ada di gue. Ada di gitu. lu. Tenang aja gitu. Oke, pertama kali waktu lu diminta untuk merosting Arab, Adili Idola. Iya. Arab langsung minta sama lo? Atau udah ada yang ngatur segala macem, nama lu keluar? Jadi Arabnya mintanya ke Comika. Oh Comika, oke. Gue pengen us gitu. Udah langsung tuh? Iya. Lu pertama kali denger itu, lu langsung yes atau lu mikir dulu? Mikir dulu, kan budget belum masuk. Oh iya. Oh iya bener, iya. Nah kita mau ngomong belak-belakan aja. Iya bener nggak salah ya. Kenapa poster saya terakhir kan karena akhirnya deal gitu. Bangsa. Apa omongan saya yang tidak fakta? Saya mau ngomong sama fakta-fakta aja. Iya. Ada apanya ya? Apa adanya ya? Iya. Nah itu makanya saya banyak yang benci kan ya itu, karena terlalu padahal saya mah transparan, nggak cuma ke orang, ke diri saya sendiri juga. Iya. Oke, akhirnya udah nih deal ya kan. Nah, ibaratnya itu ada beberapa stand comedian yang akan merosting kan, dan lu salah satunya. Iya. Tadi durasi berapa?
7-10. Tadi lu sempat ngomong tuh pas gue lagi bikin kopi, lu menurut lu 7-10 itu nggak cukup untuk merosting Arab sahabat lo. Nggak. Karena sekenal itu lo sama dia. Iya. Sedekat itu lo sama dia. Dan ini tuh acara komedi, bukan bongkar aib ya. Ini bukan pagi-pagi pasti ambiar gitu. Ini tuh fokusnya ke komedinya, bukan ke aibnya gitu. Jadi gue bakal coba buat ya seringkas mungkin. Gue bukan orang yang dari dulu juga pengen spotlight, pengen kelihatan apa segala macam. Gue bakal ngelakuin seporsi gue aja di situ sebagai teman, sebagai stand up comedian, sebagai performer. Jadi ya kalau gue sih udah bilang sama Arab, beat terakhir gue itu nggak bakal bikin lu ketawa, Arab. Gue bilang gitu aja. Wah anjing. Oke, penasaran sih. Ya, gue bilang gitu aja. Beat terakhir gue nggak bakal ngebuat lu ketawa. Gue udah bikin lu ketawa di semua fase lu. Gue bilang gitu. Ya, ini buat orang, ini ada yang buat lu. Gue bilang gitu aja. Dan ini untuk Arab berarti? Iya. Ini beat ini buat orang, ini buat lu. Gue bilang gitu. Nah oke, ibaratnya gini. Arab kan posisinya nih terkenal banget nih, ya kan? Ya. Dan lu juga pasti pernah dong merosting orang-orang yang lebih terkenal daripada lu. Menurut lu ada ketakutan sendiri, ada kekhawatiran atau gimana ketika merosting orang-orang yang terkenal gitu? Ada gak sih? Kalau buat Arab sih enggak sih. Oh untuk Arab enggak? Arab enggak. Cuman kan waktu itu terakhir itu tuh ada tuh ada tuh komentarnya di posternya Adil Idola yang gua. Wah ini dia nih yang membuat Ria Ricis menangis katanya gitu. Wah ada di posternya? Berarti dia nonton waktu di G-Confess. Waktu ada G-Confess bikin acara di mana sih waktu itu di JCC ya? Iya di JCC, iya di JCC. Inilah dia orang yang membuat Ria Ricis menangis. Saya ingin menonton dia. Aduh, kenapa dia? Berarti dia datang. Iya. Cuman kalem, gua tuh tidak semeledak-ledak itu lagi lah. Gue juga ngerasa juga kayak, iya. Ya kan di sisi lain kan, ya kan lu udah tanda tangan, lu mau di roasting. Maksud gue tuh ya jangan nangis dong, kan dapet duit. Iya betul. Ya sorry kalau kalau apa yang gue sampaikan fakta ya sorry, tapi ya kan lu juga nerima duitnya, masa udah nerima duitnya tapi nggak tahu konsekuensinya lu di situ job desk lu ngapain nih? Ya lu di roasting gitu maksudnya tuh. Tapi lu kenal kan? Enggak, itu memang gue pure kerjaan ya? Enggak, pure gedek aja gue juga. Gue udah ngebelain anjing. Gue udah ngebelain ini. Pokoknya gue inget banget waktu gue kan ya kan ya dia kan ngelawak lah gitu kan ya di panggung G-Confess kan, terus ya kurang lah, terus ya kan gue posisi di situ gue bukan roster saat itu, gue tuh nge-host. Oh lu nge-host bahkan? Gue nge-host. Oke. Jadi abis ini gantian kan gue nge-host. Iya. Terus gue cuma ngomong gini doang. Bagaimana? Ngelawak tanpa ada tambahan ketawa dari editor. Bagaimana? Gue ngomong gitu doang. Susah ya gitu. Bangsat lu anjing. Iya. Waduh, gua. itu selama 2 tahun kemarin gue merenung juga kayak jahat ya sama orang gitu, kayak ada momen-momen gitunya gue kemarin tuh 2 tahun terakhir tuh kayak gue tuh nggak niat buat nyakitin lo, gue tuh bercanda aja. Iya paham. Tapi tendensinya gue paham sih. Iya, maksudnya dari dulu tuh karena gue bercanda sama teman gue tuh kasar, kayak gue kalau lagi main di Hernes kan gue ngecengin orang sembarangan. Gue tahu. Tapi tendensinya bercanda, bukan buat nyakitin atau gimana. Enggak, emang ya bercanda aja gitu. Iya. Cuman ya udahlah ya. Iya. Tapi udah ada sempat ngobrol lagi abis itu? Ya, nggak ada. Nggak ada, gue juga bingung. Maksudnya tuh kayak mau video call aja, video call. Maksudnya gue mau minta maaf nih. Gue bisa kayak sorry ya gitu. Coba dia udah keburu pulang. Dia udah keburu pulang. Terus maksudnya tuh kayak mau, ya udah misalkan mau gue kejar misalnya kayak sorry ya apa gimana. Cuman kayak, tapi kan lu kerja di situ.
Ya. Iya kan? Iya, Ya kan iya benar. Kayak lu kayak Belda gitu yang api itu yang ini juggling api. Lu kebakar kan konsekuensi kerjaan. Iya betul. Sirkus gini gini Ceklak. jatuh gitu. Ada truk. Kruk. Itu lagi ada truk. Ini konsekuensi kerjaan. Jadi maksudnya tuh kadang-kadang gue juga bingung. Kayak kok ada ya orang abis di roasting ngambek tuh maksudnya tuh kayak kan lu dapet duit bangsat gitu. Iya kan? Iya. Maksud gue kayak lu tanya, lu misalnya ada pembangunan komplek gitu ya, ada Beli Jawa gitu. Bang, mau di roasting enggak? Dapat duit 20 juta. Ayo aja, Bang, pasti gitu. Pasti gitu. Terus diceng-cengin gitu. Ah, dasar lu kuli, lu kerja lu gini-gini. Pasti kuli aja. Enggak apa-apa orang saya pulang dapat uang. Iya, kan? benar. Iya, betul. Ya sesuai job desk aja lah. Maksudnya. Gue kan harus logis gitu. Gue minta maaf. Ya, apakah itu kelewatan atau apa segala macam, menurut gue tidak ada hal yang menurut gue kayaknya parah banget, nggak ada gitu, nggak ada yang personal banget. Itu yang gue sajikan adalah informasi yang orang lain sudah tahu, yang sudah ada di benak mereka, tapi mereka tidak berani mengucapkan. Saya berani, udah gitu doang. Bedanya itu doang. Iya, gitu. Oke. Balik lagi ke Arab nih. Oke. Ini kan kalau merosting, lu juga tetap nulis materi dong. Tetap nulis materi dengan durasi sekian tadi, dan yang akan lu sampaikan ke Arab itu sebenarnya nanti goalsnya apa sih yang lu pengen? Goals ya? Iya. Karena kan tadi lu bilang bahwa ya gue tahu nih, Ouz itu tipikal yang Rodman banget lah. Ibaratnya kalau kita ngomongin mungkin untuk anak basket pasti ngerti ya, Rodman pasti ibaratnya kalau nggak ada Rodman belum tentu Chicago Bulls akan jadi juara, dapat cincin 3 kali berturut-turut. Ibaratnya gitu. Tapi dia tidak bersinar seperti Jordan. Tapi dia selalu ada tuh. Di semua momen pentingnya segala macam kayak gitu. Nah, gue ngeliat karakter lu tuh bahwa lu nggak perlu jadi spotlight, tapi lu bisa jadi shadow yang bisa terus gitu. Ke siapapun gue sebenarnya. Ke siapapun gue. Cuman ya maksudnya hinaan orang yang paling gua tuh suka nggak terima tuh kayak bahkan di industri pun kayak lu tuh pengennya tuh spotlight di lu terus ya, kayak anjing emang iya ya, kok lu bisa ngomong gitu ya? Gue nggak pernah, gue tuh selama gue bekerja di scene komedi entah di TV atau dimanapun, gue selalu berusaha seporsi gue. Udah. Dan dengan gaya lu gitu. Iya. Udah. Gue nggak pernah mau kayak ngambil rezeki orang, apalagi kayak sampai kayak di mana kayak harus milih antara gue atau dia. Kalau ini gue cabut apa segala macam, nggak pernah ada di situ gue. Tapi di situasi itu lu pernah? Kalau dituduh begitu, itu hal yang paling nyakitin, karena dari awal tuh pekerjaan ini tuh bukan pekerjaan yang gue inginkan gitu. Semua exposure, semua ya sampai di titik ini tuh bukan hal yang bahkan gue tidak berani bermimpi ke sini, karena gue hidup per hari kan gitu. Jadi kayak gue hari ini aja udah pikirin. Gue nggak tahu bakal sejauh ini gitu. Jadi pas gue dituduh seperti itu tuh kayak gue pengen gue betot gitu, kayak kecil leduk nih ini rumah gue sini, nih tempat nongkrong gue di sini, gue mabuk di sini, gue dipalak di sini. Gue kasih tahu aja nih gue nggak pernah ada anjing pengen lebih daripada lu, pengen lebih lucu daripada lu, pengen lebih kaya daripada lu, nggak pernah ada di kepala gue. Gue tiap bekerja satu hal yang selalu ada di kepala gue pengen pulang bawa temen. Gue datang bekerja, gue cuma pengen temenan, terserah. Dan akhirnya ada kata-kata dari senior industri, gak usah pakai hati kerja di sini. Itu hal yang ngebuat gue kayak, oh bisa gitu ya? Oh boleh gitu ya? Gue bertahun-tahun gue mencintai komedi, gue mencintai apa yang gue kerjakan. Gue selalu bawa badan dan hati gue, dan gue dilarang untuk bawa hati gue. Itu kenapa gue maju mundur untuk kayak balik lagi ke industri itu. Karena gue nggak bisa ninggalin hati gue di rumah, gue nggak bisa. Kalau gue satu proyek sama lo, gue pasti ngasih hati gue buat lo gitu.
terserah lu ntar nganggap gue kayak lu cuma ekstras, lu cuma artis kelas apa, gue nggak peduli. Kalau gue nyaman sama lu, gue temenan sama lu, gue bawa hati gue buat lu. Terserah lu mau nganggap gue apa, itu nomor 2. Yang penting gue udah ngasih hati gue ke lu. Gue dari dulu begitu. Makanya bukan gue kayak ngerasa kayak eksklusif, kayak pengen kelihatan kayak wah dia nggak perlu TV, nggak perlu apa. Bukan itu. Gue cuma pengen gue mencintai lagi apa yang membuat gue sampai titik ini gitu. Gue tuh nggak bisa melakukan sesuatu hal yang tidak gue cintai. Gue tidak bisa menikahi perempuan yang tidak gue cintai. Jadi dari situ aja ya gue ngerasa kayak banyak hal yang bertabrakan lah gitu di industri ternyata. Dan akhirnya dari semua hal itu, dari semua project itu ternyata memang saya akhirnya berteman dengan orang-orang yang ya itu akhirnya gue bawa temen. Programnya udah nggak ada, gue bawa temen. Until now. Kayak ya Gading, Pak Wendy, Andika. Itu ya akhirnya jadi temen dari gue berhasil. Gue nggak peduli programnya mah kemana mah, gue nggak peduli. Yang penting gue bawa teman. Gue pulang bawa sesuatu itu bukan uang, bukan apa-apa ya teman gitu. Karena dari dulu gue suka berteman gitu. Yang genuine. Makanya kelihatannya gue sombong, gue ya kelihatannya kayak ya serem lah apa sombong dan segala macam gitu, kelihatan kayak si Us tuh kayak ada temboknya gitu. Lah memang karena gue nggak mau berteman dengan semua orang. Kayak Us lu gede sama si ini apa segala macam, bukan soal gedeknya. Kalau gue mau gue temenan sama dia, gue mau ngobrolin apa? Bisa itu nyambung. Buat apa kita memulai hal yang kita sudah tahu tidak bakal nyambung? Buat apa? Misalkan kayak Us, lu misalkan kenapa nggak dekat dengan artis ini gitu? Gini deh, ini kan nih orang banyak gimmicknya nih hidup nih. Kan asli dia nggak gitu. Menurut lu, kalau gue ngobrol sama dia, gue bisa ngomongin apa sama dia? Gue bilang gitu aja. Bisnis? Pernah nggak gue berteman ngobrolin bisnis gitu? Iya enggak juga ya. Apalagi Us ya. Emang gak harus kenal Us gitu. Ya udah. Akhirnya, iya. Gue nice sama semua orang. Gue just being nice sama semua orang. Tapi ada beberapa orang yang menurut gue kayak ya kan bisa ntar bisnis sama dia. Siapa tahu dia bisa bantu lagi gini. Enggak, bantu gue sama Allah. Gue bilang gitu. Kalau temenan sama dia mah jadinya mudorot. Mau segede apa dia, mau apa dia, enggak teman sama dia mudorot. Gitu. Daripada gue harus kayak pura-pura jadi orang lain biar di mata dia kayak ternyata Us tuh ini enggak, bukan image itu yang pengen gue proyeksikan ke dia, enggak gitu. Daripada ntar dia enggak nyaman, guanya makin bener kan gitu. Mendingan gak usah kenal sama sekali. Gitu. Satu meja pindah ya gitu. Bukan mengurangi dosa lagi ya, tidak berbuat dosa jadinya. Tidak berbuat dosa. Bukan mengurangi dosa tapi tidak berbuat dosa. Daripada harus di situ pura-pura, mendingan saya cari lingkaran yang saya kenal. Gitu. Padahal kalau di sini, ini bisa jadi proyek nih. Jadi bisnis nih. Aku sini Gue ya gitu Fadi, gue. Oke. Ya gitu aja gue. Ya itu gue. Makanya gue sama dia tuh beda-beda tipis sama si bangsa ini. Sama si Araf ini ya. Dia tuh bisa kayak mau sama Us ya. Gitu bisa gitu. Kayak Marapeton tuh gak ada duitnya. Biarin orang gue mau gitu. Gitu ya. Ini orangnya. Ini orangnya, makanya kayak ada koneksinya sama dia tuh kurang lebih sih di situ sebenarnya. Banyaknya di situ. Kayak gue kadang-kadang kayak ya seduit. Tahu. Ayo dong.
Tahu. Let's go lah. Gitu. Aduh. Itu. Jadi gue disangkanya tuh kayak sombong, kayak serem banget ini si abang-abangan ini tuh. Bacotnya tuh bla 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 bla. Nggak gitu sebenarnya mah. Cuman gitu, karena sikap-sikap dan keputusan gua. Kan sama kayak ngelihat Arab kan orang-orang nggak kenal kan kayak gila, ini orang gila sih. Ini orang, ini anjing nih orang nih gitu. Pasti gitu kan yang ada di kepala lu kan. Kalau orang nggak kenal gitu. Dan maksudnya ya kalau abis dari maraton sih jelas lah ya. Kan kalau misalnya sebelum maraton gitu yang dia lagi hilang kan ada fasenya tuh dia lagi di WG dan banyak manggung dan segala macam kan dia secara sosial media juga kan nggak seramai yang abis maraton kan. Betul. Iya. Kan orang pasti ngeliat si Arab tuh, aduh anjing Arab lagi gitu, anjing lu gimana ya gitu. Sama karena keputusan gua sama Arab tuh tolol gitu. Ya harusnya lu nggak gitu, harusnya lu nggak gitu, Rap. Kok lu lakuin? Itu ya koneksinya di situ sih sama dia, makanya akhirnya gue hadir sebagai roster di Adili Idola ini sama Arab ya. Iya. Kapan sih ini tayangnya? Ada nggak posternya? Ada, oke. Set kita tampilin posternya ya. Di grafis aja, grafis. Iya. Dia udah mau jalan ngambil poster. Kan nanti di editing ini. Tenang. Di editing. Masa gini? Iya, kan nggak enak diginiin. Tolong kena lampu, mukanya putih di sini. Gitu. Oke, Us. Mungkin gue tahu nih, hidup lu adalah ya hari ini aja gitu kan. Yeah. Tapi masa sih nggak kepikiran what's next gitu? Kan lu sekarang udah ibaratnya lu akan tampil nih di Adili Idola untuk ngerosting sahabat lu Arab. Nextnya abis itu? Sepedahan. Pedal sama gue ya? Padel, iya. Kenapa emangnya? Emang ya dia mah bukan batu pijakan gue, dia mah teman gue. Gue abis dari Adili Idola, terlihat lagi sih ya. Abis ini gue bakal enggak. Saya sepeda lagi. Gitu. Nanti udah ngelewatin euforianya Adili Idola baru saya gerak. Karena gue pengen apa yang gue buat bukan karena abis dari sini, enggak. Abis dari Adili Idola, wah ternyata masih ini ya gitu. Nah, hilang dulu aja bentar gitu. Sampai kayak orang lupa kalau gue pernah ada di sini, baru saya bikin special show gitu. Karena kan kesannya kalau misalnya habis dari sini sebulan kemudian gue bikin show, ini jadi batu pijakan dong. Dan lu bukan orang yang kayak gitu lagi? Gue nggak pernah nginjek temen, nggak. Itu, ya. Bangsat.